Jadi pertemuan kali ini kita mau belajar tentang SAC. Kita mau buat aplikasi tentang pakai aplikasi namanya SAC atau Smart App Creator. Nah, di sini kita bisa banyak pilihan. Kalau kemarin kita pakai App Inventor kan kita cuma bisa buat Android. Tapi kalau pakai SAC kita juga bisa buat Apple. Nah, kita bisa pilih sesuai sama yang udah kita yang sesuai sama HP kita. Nah, buat pertemuan kali ini kita mau pakai Android phone. Kita pilih yang vertikal. Lalu kita submit. Nah, di SAC ini sama seperti di Android Studio, sama seperti di Storyline atau di PPT. Di sini kita punya namanya Start Page sama ada namanya Default Section. Lalu ada Property dan Layer. Nah, pertama kita buat dulu di Start Page-nya. Start Page itu buat tampilan awal. Kita bisa masukin gambar, ada di Insert, terus kita pilih Image. Kita bebas mau pilih gambar apa aja yang kalian punya. Formatnya PNG. Kalau udah kita masukin, kita bisa atur ukurannya. Kita bisa atur manual, ditarik aja, atau kita bisa atur di width dan edge-nya. X dan Y itu hanya menentukan posisinya ya. Terus kalau kita mau kasih teks, kita bisa pakai teks ini. Kalau kita mau ganti style atau size fontnya, kita bisa blok dulu fontnya, tulisannya. Kita blok pakai Ctrl A, baru kita ubah fontnya dan lain-lainnya. Fontnya, ukurannya. Kalau misalnya ini kan tadi kan tulisannya Basic Education. Kalau kita mau nulisnya ke bawah, kita bisa besarin ke bawah. Tapi kalau kita mau ke samping, kita bisa dikesampingin kanan kiri aja. Bisa juga diatur rata tengah atau bisa atur juga sesuai sama fontnya, teks warnanya. Lalu kalau udah kita lanjut lagi, kita buat section baru. Kita bikin section ini, kita rename aja. Kita kasih nama section menu. Jadi di menu ini kita ada tombol mulainya. Kalau udah kita ganti backgroundnya pakai image. Kalian bisa pakai image yang udah dikasih di Google Classroom. Kita pakai yang ini. Lalu backgroundnya kita kunci dulu biar nggak bisa digeser. Ini kan masih bisa digeser nih. Nah, kita atur biar backgroundnya nggak bisa digeser-geser. Kita atur dulu X-nya posisi 0, Y-nya juga di posisi 0. Kalau udah kita kunci. Kalau udah baru kita masukin teksnya. Kita bisa ratain tengah, atur ukurannya juga, sama satu warnanya. Lalu kita masukin teks lagi, kita tulis, klik tombol mulai untuk masuk. Kita ganti warnanya.
Terus kita masukin tombol mulai. Kalau kita mau masukin tombol, kita bisa pakai button. Lalu kita buka folder button, kita pakai yang mulai. Kita pakai yang negatif, mulai negatif. Kita atur ukurannya. Lalu kalau udah, kita bikin section baru. Cara bikin section barunya, kita bisa klik kanan, kita pilih new section. Ini kita rename, kita bikin section pengantar. Jadi di section pengantar itu nanti kita bisa taruh materi umumnya buat di awal. Nah, kalau udah bikin section pengantar, si tombol mulai ini kita hubungkan ke section pengantar. Caranya, kita bisa klik interaction, kita pilih touch, kita pilih objeknya itu yang tombol mulai, lalu kita pilih yang flip page, kita pilih halaman pengantar yang pertama. Kalau udah kita submit. Nah, udah muncul. Kalau kita review, klik tombol mulai, udah ganti halaman. Kalau ini kurang tengah, kalian bisa ketengahin ya. Nah, lalu di halaman pengantar, kita pertama-tama kita masukin dulu menu barnya. Ada di insert, image, kita pilih folder menu yang ada di pengantar ini, kita open. Nah, ini kan masih di tengah-tengah ini nih. Kita taruh di bawah, di property, terus setting. Kita atur Y-nya sekitar 1760. Kalau udah di bawah, nah, kan menu bar ini kan kita pengen biar bisa diklik nih. Jadi ketika kita klik si tombol belajarnya ini, kita pengen ke halaman belajar gitu. Nah, kita pengen kayak gitu kan. Nah, ini udah ada halaman pengantar, udah ada section pengantar. Berarti kan kita kurang bikin section belajar, kuis tentang kami. Kita bikin dulu si section belajarnya tadi. Kita klik kanan, new section, kita rename, kita buat section belajar. Lalu kita buat section baru lagi, kita rename, kita bikin section quiz. Kita bikin section baru lagi, kita kasih nama section tentang kami. Kalau di pengantar itu kita udah buat menu pengantar, yang di belajar juga sama, kita masukin submenu materi. Kalau udah Y-nya kita atur 1760. Di kuis juga sama, kita masukin yang kuis. Kita atur Y-nya jadi 1760. Tentang kami juga sama, kita atur pakai tentang kami, lalu kita atur Y-nya jadi 1760. Lalu kalau udah, karena kita pengen ini masing-masing tombol itu bisa diklik, biar bisa diklik berarti kita masukin hotspot. Lalu kita taruh hotspotnya di bagian belajar. Ini untuk di halaman pengantar ya. Ini kita taruh di sini. Di layernya kita kasih nama, kita rename, di double klik aja. BTN belajar 1. Kalau udah kita copy, kita paste, taruh di sini. Kita ganti nama, BTN quiz 1.
BTN tentang 1. Nah, udah, sekarang kalau kita preview, ini kan masih belum bisa diklik. Nah, biar bisa diklik, kita klik dulu MBTN belajar 1. Kita kasih interaction, kita pilih touch, kita pilih objek yang BTN belajar 1, lalu kita pilih switch page, kita pilih section belajar, kita pilih yang ini, submit. Yang ini juga kita klik. Sekarang kita yang pilih yang BTN quiz, kita pilih touch, kita pilih BTN quiz 1, kita pilih switch page, kita pilih halaman quiz. Kita submit. Tentang kami juga sama, kita pilih touch, kita pilih yang objek tentang 1, kita pilih switch, kita pilih yang section tentang kami. Kalau udah, kita submit. Kalau udah, sekarang kita bikin juga buat yang di section belajar kuis sama tentang kami. Ini mau Mbak copy, paste taruh sini. Di BTN belajar, ini kita hapus saja yang di BTN belajar. Kita masukin hotspot baru. Masukin yang di sini. Buat pengantar, kita kasih nama BTN_pengantar 1. Kalau udah, kita kasih interaction. Touch objeknya pengantar 1, switch page ke halaman pengantar. Submit. Kalau udah, yang ini kita copy, kita convert ke kuis, kita paste. Berarti yang di kuis ini kita hapus. Kita paste lagi tentang kami. Yang tentang kami kita hapus. Kalau udah, kita preview coba dari awal. Preview. Tombol mulai, belajar. Yes. Oke, udah jadi. Kalau udah, sekarang kita bisa isi di halaman pengantar. Di halaman pengantar kita bisa isi pakai teks. Misalnya, kita bisa tambahin gambar juga.
atau kita bisa masukin teks. Buat di halaman pengantar. Sekarang kita ke halaman belajar. Di halaman belajar misalnya kita mau isi yang pertama tentang momentum. Ini bebas ya isinya mau apa. Kalau misalnya kita mau pakai rumus, kita bisa pilih formula. Kita tulis P sama dengan M kali V. Atau kalau enggak kita bisa pakai, misalnya kita cari di internet. Nah, kalau misalnya dibelajarkan, kita butuh lebih dari satu page nih. Nah, kalau udah, misalnya kita mau bikin lebih dari satu page, kita duplikat aja page di halaman belajar. Ini cara kita tinggal klik kanan, kita copy, kita klik kanan, kita pilih paste. Nah, kalau udah, isinya ini kita bisa rubah. Misalnya kedua kita mau bikin impuls.
baru dihapus isi-isinya. Misalnya gitu. Nah, ini kan misalnya ini kita preview di section belajar, kita preview. Nah, kan kalau misalnya kita mau ganti ke halaman yang impulse, kan kita butuh tombol next nih. Jadi sekarang kita buat dulu tombol next. Karena kita tombol berarti pakai button. Kita pilih gambar yang udah dikasih di classroom. Kita pilih button yang next. Kita pilih yang biru dulu. Kalau udah kita taruh di bawah sini, kita kecilin. Ukurannya bebas. Nah, kalau ini kita preview kan kita next masih belum bisa dipencet nih. Warnanya juga cuma biru aja. Kita bikin biar ada warnanya 2. Kita klik dulu tombol next-nya. Kita pilih property, setting. Nah, ini kan default-nya awal mulanya kan masih biru. Setelah diklik juga masih biru. Kita replace, kita pilih yang next negatif. Nah, kalau kita preview, oke, ini naikin dikit. Nah, kalau kita preview kan masih belum bisa diklik. Biar diklik, jangan lupa kita kasih interaction, kita pilih touch, objeknya tombol next, lalu kita pilih switch page. Berarti masih di halaman belajar, tapi lembar keduanya. Kalau udah kita submit. Nah, di impulse juga sama nih. Di impulse kan berarti kita butuh halaman kembalinya, berarti butuh preview. Ini kita copy aja biar ukurannya sama, kita paste, tapi kita letakin di sebelah kiri. Nah, ini kan tulisannya masih next nih, harusnya kan preview. Kalau harusnya preview berarti kita klik aja tombol next-nya, kita pilih ini, property, default-nya kita pilih yang preview biru, sedangkan yang press-nya kita pilih preview yang negatif. Kalau udah karena kita copy yang ini kan berarti perintahnya masih perintah yang next. Berarti yang ini perintahnya kita ganti dulu. Kita delete, kita ganti perintah baru gitu, touch, kita pilih button preview, lalu kita pilih switch, dan pilih belajar yang halaman pertama kalau udah disubmit. Terus kalau misalnya kita mau nambahin video, ini kita duplikat dulu aja biar sama. Kita copy, kita paste, lalu ini bisa kita hapus aja, kita delete. Kita kasih videonya itu bisa di-insert, terus video, bisa lokal video, bisa YouTube. Misalnya kita pilih YouTube, kita tinggal salin linknya. Bisa kita cari dulu linknya. Bisa kita pilih ini. Kita copy linknya. Terjadi pada partikel Kita copy linknya, lalu kita pastein di sini. Submit.
kita bisa atur ukurannya. Nah, karena untuk previewnya tadi kita previewnya copy di preview halaman 2, berarti yang preview di halaman 3 ini juga kita delete. Kita kasih perintah baru, touch objeknya preview, kita pilih switch page, tapi halaman belajar yang halaman kedua. Kalau udah di submit. Nah, di halaman kedua ini kan juga kita butuh next. Ya udah, kita next ya, kita copy aja ini. Kita copy, kita paste, samain ukurannya. Jangan lupa ini kita delete dulu. The touch button switch page, kita pilih belajar di halaman 3 ini. Kalau udah, coba kita preview. The next preview. Oke, udah jadi. Kalau udah, sekarang kita ke kuis. Sekarang kita mau buat kuisnya. Kita bisa hias dulu pakai tag. Karena kita mau buat soal, jadi kita bikin juga petunjuk pengerjaan. Kita buat petunjuk pengerjaan 1. Klik tombol mulai untuk memulai mengerjakan. Kedua, pilih jawaban yang benar. 3, klik next untuk soal berikutnya. Keempat, waktu pengerjaan soal 60 menit. Setelah kita buat petunjuk pengerjaan, kita buat tombol mulai. Pakai button, kita buat button yang mulai. Ini ukurannya kita ukur, kita bebas aja. Lalu di bagian properti yang setting, pressnya kita atur yang negatif. Kalau udah, ini di bagian kuis, kita klik kanan, kita new page, kita page kosong. Di page kosong ini, kita masukin image, ada di folder kuis, kita masukin yang ini, waktu skor. Kita taruh atas sendiri, y-nya kita buat 0. Kalau udah, untuk mengisi waktu ini, kita pakai timer. Kita pilih yang global timer. Lalu kita checklist deploy when browsing. Kita bisa pindah di sini. Lalu untuk yang skor, kita bisa pakai counter, terus global counter. Kita
kita pindah di sini. Setelah itu kalian bisa copy soal. Kalian bisa masukin soalnya pakai teks biasa. Kita cari soalnya. Soalnya bentuknya pilihan ganda ya. Kita copy soalnya, kita paste pakai teks. Lalu kalau udah kita masukin pilihan-pilihannya, tapi cuma yang A yang 8 kg itu aja. Kita pakai teks biasa. Kita copy. Nah, kalau udah ini kan urutannya belum rapi nih. Kirinya belum sama jarak antar teksnya belum rapi. Nah, ini kita blok dulu 5-5-nya. Lalu kita ke edit, kita pilih yang ini rata kiri dan kita pilih yang distribute vertikal. Kalau kurang ke bawah, kita bisa ke bawahin aja dulu. Baru kita atur lagi. Kalau udah, kan kita biar buat tanda kliknya, kita bisa pakai insert. Lalu kita pilih button, kita pilih option yang A, kita open, kita atur dulu ukurannya, baru sini. Kalau udah kita copy 5 kali. Nah, ini kan opsinya masih A semuanya kan. Kita ganti yang ini. Yang kedua kita klik, lalu di bagian properti yang setting, kita replace, kita ganti yang B. Nah, yang press juga sama, kita ganti yang B.
bawahnya juga sama. Replace ganti yang C. Press-nya juga ganti yang C. Yang bawahnya juga sama, kita replace, kita ganti yang D. Kita press-nya juga ganti yang D. Bawahnya juga sama, kita replace, ganti yang E. Bawah press-nya juga kita ganti yang E. Kalau udah, kita rapiin dulu. Nah, di sini punya Mbak. Kalian pilih dulu jawaban yang benar. Kalau Mbak kan jawaban yang benar itu yang E. Karena jawaban yang benar yang E, maka Mbak atur di interaction-nya itu ada dua interaksi. Kita pilih interaksi. Nah, interaksi yang pertama kita pilih touch. Lalu objeknya itu objek. Oke, sebelum kita masukin interaksi, kita masukin dulu objek benar salahnya. Itu di insert, lalu di image. Kita pilih yang benar dulu, lalu kita open. Nah, di bagian setting, kita atur yang hide object when browsing. Kalau udah, di interaction-nya, kita pilih yang appear. Lalu objeknya kita pilih object time. Lalu kita pilih yang pause. Lalu kita masukin lagi. Sekarang kita image lagi. Kita pilih yang salah. Kita open. Lalu kita hide objeknya, kita klik checklist. Lalu kita ke interaction, kita atur appear, objeknya itu timer, lalu kita pilih yang pause juga. Nah, kalau udah, biar kita bisa edit belakangnya, kita ke layer, yang salah dan benar ini kita culak matanya. Nah, kalau udah, di bagian jawaban yang benar, menyampaikan jawaban yang benar E. Di jawaban yang benar kita kasih dua interaksi, yaitu interaksi yang pertama kita pilih touch, objeknya itu objek benar, lalu kita pilih appear, add. Interaksi yang kedua kita pilih touch, objeknya itu objek counter, lalu kita pilih yang increase counter. Nah, karena ini soalnya ada dua, berarti satu soal nilainya 50 kan? Kita ganti 50. Udah kita submit. Nah, untuk jawaban yang A, B, C, D kan tuh salah. Kalau salah kita kasih interaksinya satu aja. Yaitu kita pilih touch, objeknya itu objek yang salah. Lalu kita pilih appear, add. Yang B juga sama, touch, objeknya itu objek salah, appear, add. Yang C juga sama, touch, objeknya itu objek salah, appear, add. Yang D juga sama, kita pilih touch, objeknya itu objek salah, appear, add. Lalu setelah itu, kita buat tombol next, biar bisa ke soal berikutnya. Kita ke insert, button, kita pilih folder button, pilih yang next. Kita boleh taruh di tengah, boleh. Ukurannya juga kita sesuaiin. Nah, kalau udah di setting yang press ini, kita replace pakai next yang negatif. Kalau udah kita bikin soal berikutnya, kita duplikat aja soal ini, kita klik kanan, kita copy, klik kanan, paste.
Nah, ini isinya tinggal kita ganti. Kita ganti jadi soal kedua. Nah, ini kan mau kita edit nih. Kalau mau kita edit isinya di bagian layer, yang benar salah kita checklist dulu. Unchecklist. Baru kalian ganti soal, pilihan, sama ABCDE-nya. Kalau udah, di bagian ini kan soal terakhir. Tombol next-nya ini, Mbak ganti jadi tombol selesai. PS-nya juga selesai juga. Nah, kalau udah, sekarang kita ke ini, kuis yang halaman pertama. Ini kita klik kanan, kita copy, lalu kita pastein, klik yang di bawah sendiri, kita paste di bawah. Nah, ini kalau udah, ini Mbak hapus. Kita hapus, kita ganti teksnya. Selamat, Anda telah selesai mengerjakan soal. Lalu kita masukin image. Kita image pakai yang di kuis, masukin yang nilai ini. Kita open. Kita atur ukurannya. Nah, untuk di bagian nilai, kita kasih counter. Kita pilih global counter. Kita bisa gedein, masukin di sini. Ini kan teksnya masih kecil nih ukurannya. Gini fontnya bisa kita naikin. Di sisa waktunya kita pakai timer. Pakai global timer. Taruh sini. Juga kita gedein. Lalu fontnya kita naikin. Kalau udah, kita buat tombol ulang. Kita pakai button. Kita buat di folder button yang ulang. Kita buat tombol ulang di bawah. Replace-nya kita ganti ulang yang negatif. Kita kasih keterangan. Klik ulang untuk coba lagi. Oke, nah kalau udah sekarang kita tinggal tuh hubungin tombol mulai. Di tombol mulai ini, kita bisa kasih interaksi, pilih touch, objeknya itu objek button, lalu kita switch ke halaman kuis yang pertama, soal pertama. Kalau udah kita submit. Lalu yang di soal pertama, tombol next-nya ini, kita pilih touch, objeknya itu objek button, lalu kita switch ke soal kedua. Di soal kedua, yang tombol selesai, kita pilih touch, objeknya itu objek button, lalu kita switch ke soal halaman terakhir, kita submit. Lalu di halaman terakhir ini, di tombol ulang, kita buat 3 keadaan. Ini keadaannya harus urut ya. Yang pertama, kita pilih touch, objeknya itu objek yang timer, lalu kita pilih stop ADD. Yang kedua, kita pilih touch, lalu kita pilih counter, kita pilih yang reset counter ADD. Yang ketiga, kita pilih touch, lalu kita pilih button ulang, lalu kita pilih switch page ke soal halaman pertama, lalu kita submit. Nah, kalau udah kita bisa review dari yang kuis ini. Tombol mulai.
Kan jawaban yang ini D, benar. Next. Yang E, benar. Nilai 100. Yes. Oke, udah berhasil. Nah, untuk yang tentang, kalian bisa atur, kalian bisa isi sendiri bebas. Kalau udah selesai, kalian bisa save pakai ini, yang di pojok ini, karena Mbak udah di save di awal. Lalu nanti yang kalian kirim tugasnya buat jadiin APK, kalian tinggal pilih yang Smart APK ini, lalu kalian pilih output, lalu app name-nya bebas. Builder-nya ini boleh dikosongin, version kodenya boleh tulis kelas 1. Terus di sini iconnya kalian mau ada iconnya nggak? Kalau ada kalian boleh kasih icon. Jadi kayak, nah misalnya iconnya pakai yang ini, open. Kalau udah kita submit. Ini kita isi ini aja, com.ltps.smart.apps. Kalau udah kita submit. Kita pilih APK-nya namanya apa. Kita save. Udah nih kumpul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.